Halo, nama saya Mala. Saya adalah salah satu guru TK di Sekolah Kembang, Jakarta. Saya berprofesi sebagai guru kurang lebih sudah 8 tahun. Menjadi guru adalah sesuatu yang menyenangkan buat saya karena saya bisa bekerja sama dengan orang tua dan anak-anak yang baru setiap tahunnya. Sebagai guru tentu kita ingin ya punya murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan itu menurut saya adalah salah satu tantangan yang saya rasakan sih di dalam keseharian saya menjadi guru. Dan saya rasa itu juga tantangan ya untuk bapak dan ibu guru di sekolah-sekolah lain gitu. Tapi membuat mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan juga disiplin, saya nggak mau tuh pakai cara-cara yang menyakiti mereka seperti mencubit misalnya, memukul misalnya, atau melukai mereka secara batin seperti melabel mereka nakal atau tidak bisa diatur. Nah, setelah saya cari cara kembali, rupanya saya rasa disiplin positif itu adalah cara yang tepat untuk menjadikan mereka individu yang bertanggung jawab dan disiplin. Kesepakatan bersama biasanya saya ajak mereka untuk membuatnya di tahun ajaran baru. Jadi saat mereka masuk ke kelas tuh belum ada peraturan apa-apa. Dan saya ajak mereka untuk menyepakati bersama peraturan yang berlaku di dalam kelas. Setelah disepakati, kita gambar, kita tulis, lalu ditempel di tempat yang sesuai dengan mereka. Jadi mereka bisa melihatnya setiap saat seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita ada yang lupa atau ada yang melanggar, misalnya kita bisa ajak lagi lihat kembali. Ini loh, yang waktu itu kita buat kan kita sudah sepakat kalau misalnya makan harusnya duduk seperti itu. Dan dengan mengajak mereka untuk menyepakati ini bersama-sama, jadi bukan hanya saya nih nanti yang mengingatkan mereka, bisa juga teman-temannya yang saling mengingatkan. Bahkan kalau saya lupa, mereka juga mengingatkan saya. Peraturan di sekolah juga saya kenalkan biasanya di awal tahun ajaran. Misalnya kita keliling sekolah nih, oh ini peraturan yang ada di taman bermain, ini peraturan yang ada di perpustakaan, seperti itu. Selain juga peraturannya, saya juga mengajak berdiskusi tentang apa yang bisa terjadi kalau peraturan ini tidak dijalankan. Misalnya, bagaimana ya kalau misalnya main trampolin lebih dari 2 orang, apakah menurut kalian itu aman? Atau apakah itu nyaman buat kalian kalau mainnya berdesakan, seperti itu? Atau di perpustakaan misalnya, kalau kalian lagi seru baca buku, itu bagaimana kalau ada teman kalian yang teriak-teriak ya? Apakah itu nyaman buat kalian? Sehingga tidak hanya memahami aturannya, tapi mereka juga memahami dampaknya untuk dirinya dan orang lain jika peraturan itu tidak dijalankan. Yang terlibat dalam pembentukan disiplin positif tentu semua pihak, mulai dari kepala sekolah, anak-anak, guru, bahkan orang tua murid juga. Oke, anak yang melanggar peraturan. Pertama, saya akan ajak lihat lagi peraturan atau kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi kita ajak lagi tuh, nih kan kita udah sepakati bersama kalau makan harus duduk. Tapi kalau misalnya memang dia masih melanggar, biasanya saya ajak diskusi lebih lanjut. Misalnya, sebenarnya kalau misalnya makan itu jalan-jalan, itu bisa mengakibatkan tersedak loh, dan tersedak itu sakit. Dan Ibu Mala tidak ingin kamu merasakan sakit tersebut. Jadi silakan duduk ya makannya, seperti itu. Dan kalau misalnya mereka sudah melakukan perilaku itu, misalnya mereka sudah jadi duduk gitu ya, itu jangan lupa juga dipuji. Pujiannya itu juga saya harus berusaha lebih spesifik. Bukan cuman kayak, pintar gitu. Tapi seperti misalnya, terima kasih ya, kamu makannya sudah duduk. Seperti itu. Selain pujian yang spesifik, kita juga tidak lagi memberlakukan hukuman, tapi lebih menekankan pada konsekuensi. Misalnya kalau ada anak-anak yang menumpahkan air gitu ya, kita tidak lagi kayak marah-marah kayak, kamu kok nggak hati-hati, oke nanti kamu nggak istirahat, kamu mainnya di dalam aja. Itu hukuman. Dan yang kedua, itu tidak berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Dan biasanya saya ajak dia dulu untuk memahami situasinya. Oh oke, meja kamu basah. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan? Kalau anaknya udah lebih besar mungkin dia tahu harus ambil lap atau tisu. Tapi kalau misalnya anaknya masih kecil, biasanya kita boleh loh ajak mereka untuk mengetahui cara-caranya. Misalnya kamu bisa ambil lap di sana, seperti itu. Dan mungkin mereka membersihkannya nggak terlalu bersih karena mungkin tangannya belum terbiasa atau badannya memang belum siap. Dan kita akan menyelesaikan itu sih, tetap membantu mereka. Tapi di sini mereka sudah berusaha untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan. Dan itu berkaitan gitu. Jadi kalau dia memang menumpahkan, ya dia harus merapikan, seperti itu.
Oke, mereka bertengkar salah satunya mungkin karena berebut mainan misalnya ya. Biasanya kita orang dewasa sudah tidak sabar nih ingin langsung interupsi saja, kasih solusi gitu kan. Oke, itu tidak baik, langsung minta maaf seperti itu. Tapi mungkin mereka belum tahu kenapa harus minta maaf dan kenapa itu salah. Salah satu cara yang biasa saya lakukan biasanya mendengarkan dulu cerita dari dua belah pihak. Saya dengarkan dari satunya, satunya mendengarkan, dan satunya cerita, yang lain mendengarkan. Kalau kita sudah tahu duduk permasalahannya, saya ajak mereka mengamati. Misalnya, coba kamu lihat deh ekspresi teman kamu. Apakah menurut kamu dia senang kalau misalnya kamu merebut mainannya langsung? Oke, kalau misalnya tidak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya dia menjadi happy lagi atau senang lagi? Seperti itu. Misalnya dia menjawab minta maaf. Nah, di sini kalau dia minta maaf, dia jadi lebih tahu kenapa dia harus minta maaf, seperti itu. Dan ini juga melatih empatinya dia dengan temannya. Di saat dia sudah selesai minta maaf, kita juga tanya lagi nih sama yang satunya. Misalnya, apakah itu sudah membuat kamu merasa lebih baik? Kalau belum, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk kamu merasa lebih baik? Ini juga mengajarkan sama mereka bahwa mereka itu harus mengenali emosinya dan mengenali kebutuhannya. Seperti itu. Mungkin, oh dipeluk, kamu mau dipeluk? Oke, jadi boleh peluk temannya. Nah, baru mereka bisa baik-baik kembali. Seperti itu. Di sini saya menyimpulkan bahwa konflik adalah momen di mana kita dapat mengajarkan konsep baru kepada anak-anak. Sehingga kalau mereka menemukan situasi yang sama, mereka bisa menggunakan cara tersebut untuk menyelesaikannya. Baik, membangun kebiasaan baru tentu butuh waktu ya. Tidak mungkin sekali kita ajarin langsung berubah. Tapi percayalah Bapak dan Ibu, kalau hal baik itu kita ajarkan secara konsisten terus-menerus, maka hasilnya juga akan baik. Begitu pula dengan konsep disiplin positif ini. Awalnya saya butuh waktu untuk melatih kepekaan saya untuk melihat hal-hal kecil pencapaian dari anak-anak yang bisa saya puji. Menerapkan konsekuensi tentu butuh kesabaran. Tapi saya yakin jika hal baik ini kita lakukan terus-menerus secara konsisten, tentu akan menjadi suatu kebiasaan baik juga.